Apa Ki? Apa Ki? Apa Ki? Apa Ki? Obrolan pojok klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada Maret 2020 lalu, dunia berubah ketika World Health Organization resmi mengumumkan wabah penyakit COVID-19 sebagai pandemi global. Kemudian, pada April 2020, Brown Zoo yang berada di New York, Amerika Serikat, mengeluarkan press release mengenai 2 ekor harimau bernama Nadia dan Azul yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan swab test. Selang 1 minggu, Dr. Paul Kahl, yaitu dokter hewan dari Brown Zoo, mengeluarkan pernyataan terkait 7 kucing besar, yaitu 4 harimau Siberia dan 3 singa Afrika, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, World Organization for Animal Health atau OIE mengeluarkan beberapa laporan terkait COVID-19 pada hewan, yaitu pada beberapa ekor anjing dan kucing di Hong Kong dan pada kucing di Belgium. Kemudian, pada hari Minggu lalu, tanggal 1 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto dengan keterangan berupa pernyataan terkait 2 ekor harimau Sumatera bernama Tino dan Hari yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan swab test dan dilakukan analisis di Institut Pertanian Bogor. Tino dan Hari mulai menunjukkan gejala pada pertengahan Juli 2021 saat Taman Marga Satwa Ragunan telah ditutup untuk pengunjung sesuai dengan ketentuan PPKM. Sekarang, Tino dan Hari sedang menjalani masa penyembuhan dan sedang diadakan investigasi terkait asal-muasal virus yang menginfeksi Tino dan Hari. Hari ini, kami dari tim KPMIFK UGM menghadirkan Dr. Hewan Slamet Raharjo MP. Beliau merupakan dosen dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan juga pakar di bidang praktisi hewan kesayangan dan satwa eksotik. Kemudian nanti akan bergabung juga dengan kita Dr. Hewan Anik Shihabuddin selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Yogyakarta. Dan pada pagi ini bersama-sama kami akan mengupas lebih lanjut mengenai COVID-19 di hewan. Apakah COVID-19 merupakan zoonosis dan bagaimana cara menanggulanginya? Selengkapnya akan kita bahas di Opoki, obrolan pojok klinik, persembahan dari Kanal Pengetahuan Menara Ilmu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Dokter Slamet. Selamat pagi Bella. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, nih sehat, bugar pagi ini. Alhamdulillah. Memang Bella juga sehat kan? Masa pandemi Ya. ini, oh iya, alhamdulillah betul. sehat dokter. Emang pada masa pandemi ini kesehatan jadi nomor 1 ya dokter. Iya. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan mengenai COVID-19 di hewan ini dokter. Oke, ya. Setelah terdapat beberapa konfirmasi mengenai kasus hewan yang positif COVID-19, apakah COVID-19 ini bisa kita katakan sebagai zoonosis saat ini, dokter? Kalau kita bicara zoonosis ya, kalau sebetulnya memang masih ada banyak pendapat juga terkait apakah COVID ini benar-benar zoonosis atau tidak. Kasus hewan-hewan kesayangan maupun satwa liar yang terinfeksi COVID dan konfirm secara laboratoris ini di kasus 2 harimau di Taman Marga Satwa Ragunan bukan yang pertama. Kasus ini dari tahun 2020 sudah banyak di Hong Kong pada anjing dan kucing. Di Jepang juga pada anjing dan kucing tahun 2020. Kemudian di Amerika ada anjing, kucing, puma, kemudian snow leopard. Nah, itu dari tahun 2020 termasuk yang terbaru snow leopard itu tahun 2021 kemarin. Kemudian di Swedia ada juga kucing besar, singa, harimau. Kemudian di Belanda, Ming yang jadi heboh itu di Belanda di peternakan Ming dinyatakan sebagai tertular dari pekerja dan dapat menularkan lagi kepada pekerja. Nah, ini satu-satunya pernyataan dari kasus di hewan liar dan juga di hewan peliharaan yang menyatakan dapat menular kembali kepada manusia.
di negara lain selain di Belanda belum ada satupun yang menyatakan bahwa dari hewan bisa menular lagi ke manusia. Nah, sehingga kasus di Indonesia ini memang sebagai kasus yang pertama. Ini kita juga kebetulan saya juga berkomunikasi dengan dokter yang menangani 2 harimau tersebut sejak awal kasus. Bahkan sejak sebelum dilakukan uji swab antigen dan PCR. Perkembangannya juga saya mengikuti, sehingga saya tahu bahwa kiper yang bekerja untuk kedua harimau ini ada 3 orang dan semuanya sudah melakukan vaksinasi. Kemudian pada saat itu juga kunjungan wisatawan dalam kondisi PPKM, Taman Marga Satwa juga tutup, sehingga sebetulnya masih sangat sulit untuk memastikan pada kasus 2 harimau ini apakah tertular dari manusia atau dari lingkungan yang tercemar virus yang kita tidak tahu sebabnya, sumbernya dari mana. Jadi ini masih dalam investigasi. Kemudian kalau untuk menyatakan apakah ini zoonosis atau belum, sampai saat ini PBPDHI juga belum mengeluarkan satu statement terkait penyakit ini sebagai penyakit yang zoonosis. Dianggap memang misalnya pada kasus kucing yang positif, ya, kemudian dia berada di lingkungan manusia yang kebetulan juga positif, tapi apakah penularannya langsung dari manusia ke kucingnya atau virusnya yang mencemari lingkungan kemudian baru tertular, kucingnya tertular, itu juga masih perlu pembuktian secara ilmiah, sehingga untuk menyatakan ini sebagai zoonosis, saya secara pribadi kok masih belum berani menyatakan itu sebagai zoonosis, ya. Jadi kira-kira masih seperti butuh itu. penelitian lebih lanjut ya dokter ya. Betul, perlu pembuktian ilmiah karena ini satu penyakit yang memang dari sisi kedokteran manusia mereka menyebutnya sebagai virus 1000 wajah yang bisa bermanifestasi dalam bentuk penyakit dan gejala klinis yang sangat bervariasi pada setiap individu. Nah, pada kasus harimau di Taman Marga Satwa Ragunan pun pada saat itu karena memang menunjukkan gejala-gejala ke arah pernafasan, sehingga waktu diskusi dengan saya merekomendasikan, menyarankan untuk lakukan uji swab antigen. Kalau hasilnya positif, lanjutkan dengan PCR, dan dilalahnya dua-duanya positif. Nah itu, tapi hasil investigasi kemudian dari pihak Taman Marga Satwa Ragunan juga sampai hari ini menyatakan bahwa sumber penularan masih dalam investigasi. Baiklah. Ini telah hadir juga bersama kita Dr. Anik. Selamat pagi Dr. Anik. Halo, selamat pagi Dok Ani. Wah, makin ganteng aja nih dokter satu kita ini. Bapak Ketua PDHI cabang ya. Klinik ya. Nah. Bagaimana Dr. Anik, sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, wajahnya ceria pasti sehat itu. Mantap sekali dokter. Jadi ini tadi kita masih membahas tentang COVID-19 di hewan, dokter. Tadi diskusi kita yang pertama membahas tentang apakah ini sudah ada zoonosis atau belum. Kemudian dokter Selamat sudah menerangkan bahwa ini masih butuh penelitian lebih lanjut untuk pastinya zoonosis atau tidak. Tapi yang jelas pada saat ini kita tahu bahwa ada hewan yang terpapar dan dites positif, entah itu dari lingkungannya atau dari manusia secara langsung, itu masih butuh pembuktian. Nah, untuk di Jogja sendiri bagaimana dokter? Apakah sudah ada hewan yang dites atau hewan yang menunjukkan gejala, atau di Jogja untuk COVID-19 di hewan terlihatnya masih aman dokter? Ya, kalau terkait COVID pada hewan di Yogyakarta, kebetulan RSH Prof. Suparwi, saya menjadi salah satu wakil direktur di sana. Jadi tahun 2020 kemarin kami mendapat mandat dari fakultas untuk melakukan penelitian deteksi COVID pada hewan kesayangan, terutama anjing dan kucing. Kemudian berdasarkan studi literatur, kami membuat satu klasifikasi kriteria hewan anjing dan kucing dengan gejala-gejala seperti apa yang
layak untuk dijadikan probandus. Nah, dari situ dari pasien-pasien anjing dan kucing yang ada dengan gejala klinis yang mengarah ke infeksi coronavirus maupun mengarah ke COVID, kita lakukan uji baik serologi maupun swab. Namun dari penelitian kami di tahun 2020 itu tidak satu pun kami menemukan sampel yang positif, hasilnya positif. Semuanya negatif. Sehingga dari penelitian di tahun 2020 dari RSA itu kami masih membuat kesimpulan bahwa belum terbukti ada penularan dari manusia ke anjing dan kucing di wilayah Yogyakarta ya. Jadi karena sampelnya terbatas di Jogja, kita tidak berani menyimpulkan untuk yang luasnya melampaui Yogyakarta. Nah, jadi itu yang pernah dilakukan. Nah, namun demikian juga bahwa dalam kenyataannya pandemi ini berkembang sangat dinamis, termasuk varian virusnya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun 2021 ini sudah Agustus, berarti kan dari Januari sampai Agustus sudah masuk bulan ke-8, mungkin saat ini sudah ada hewan peliharaan ya, anjing atau kucing yang terpapar ataupun terinfeksi coronavirus ini. Namun sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kasus di Yogyakarta. Nah, terkait kasus pada hewan kesayangan di Jakarta, mungkin Dokter Ani ada informasi tidak? Kalau saya sampai saat ini kok dari kolega juga belum pernah menginformasikan ada yang berhasil melakukan diagnosa valid terhadap kasus COVID di hewan kesayangan di wilayah Jogja. Mungkin Dok Ani punya data tambahan, monggo bisa disampaikan. Baik, Dokter Slamet. Jadi info tentang harimau 2 ekor yang terakhir jadi pembicaraan viral di masyarakat itu memang akhir-akhir minggu ini banyak mempengaruhi klien jadi panik dan takut. Ini kemarin kolega kita, kebetulan saya dihubungi, ditanyakan kira-kira kalau menggunakan swab antigen yang digunakan pada manusia untuk hewan kucing apakah bisa? Nanti mungkin Dokter Slamet bisa membantu menjawab. Nah, saya bilang ini ada kebetulan kolega kita yang di Jogja juga kliennya meminta untuk melakukan swab antigen karena gejalanya seperti cat flu pada umumnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Terus beliaunya merasa khawatir dan meminta itu kepada klinik gitu. Nah, pertanyaannya kan ini masih menjadi perdebatan. Produsen antigen pada manusia itu apakah kompatibel untuk hewan? Saya pikir kalau virusnya mungkin sama, cuma untuk reseptornya dan tangkapannya seperti apa, itu mungkin pakar virologi atau ahli yang membuat itu yang bisa menjelaskan. Akhirnya saya cuma mengatakan kalau mau mengetes ya yang golden testnya adalah PCR. Nah, akhirnya kalau PCR kan biayanya jadi pembengkak. ya Kan betul sekali. Nah, itu di klien kita sering menjadi pertimbangan ya. Di BPVET itu kan sebenarnya kolega kita juga melakukan uji PCR untuk membantu pasien manusia. Jadi kayak Dokter Yani dan teman-temannya itu mereka melakukan uji COVID membantu pasien-pasien dari rujukan rumah sakit. Nah, kalau kita mau melakukan tentu saja bisa, atau mungkin nanti di rumah sakit hewan atau di FKUGM kalau ada informasi apakah bisa melakukan membantu itu atau tidak. Walaupun sebenarnya saya melihat kalau dari beberapa rujukan organisasi kesehatan hewan di dunia, karena tidak ada bukti penularan dari domestic animal, dalam hal ini anjing kucing kepada manusia, maka tidak direkomendasikan pemeriksaan swab PCR atau antigen itu. Itu rekomendasi yang dilakukan. Tapi kadang-kadang karena permintaan pemilik yang panik, takut, saking takutnya. Gimana ini dok? Nah, ini mungkin bisa membantu Dokter Slamet.
informasinya, apakah Nggih. bisa gitu. Nggih, saya menambahkan nggih, Dok Anik nggih. Iya, bener. Ini jadi riwayat termasuk kasus harimau di Taman Marga Satwa Ragunan itu. Waktu itu juga dokter waktu saya menyarankan lakukan swab antigen dulu. Lah, swab antigen untuk hewan kan belum tersedia, Dok, belum ada sampai saat ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia pun kayaknya saya belum mendapatkan info tentang untuk rapid antigen untuk hewan ya. Ya. Terus saya sampaikan, lah yang dideteksi kan antigen virusnya. Nah, kalau kita mendeteksi virus, asal virusnya sama, logikanya akan memberikan hasil yang sama. Ya. Kemudian coba saja pakai rapid untuk manusia. Nanti kalau hasilnya positif, baru dilanjutkan ke uji PCR. Nah, kemudian dicoba menggunakan rapid antigen yang untuk manusia. Nah, dengan swab orofaring ya. Jadi begitu harimaunya dibius, ambil swab orofaring, di uji pakai rapid antigen manusia, ternyata positif. Nah, berarti kan virus itu memang betul virus SARS-CoV-2 COVID ya, yang penyebab COVID. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan pengiriman sampel ke PSSP IPB untuk dilakukan uji PCR. Hasilnya dilalahnya positif lagi. Nah, berarti dengan kondisi ini kita bisa menggunakan swab antigen yang digunakan untuk manusia dipakai untuk hewan kesayangan. Karena yang dideteksi virusnya, selama di dalam sampel swab itu mengandung ada bagian virus yang terikut pada saat dibaca oleh rapid akan terbaca dan hasilnya positif. Kalau yang swab antibody, ini saya malah ragu apakah antibody yang dibentuk oleh manusia dengan hewan sama. Kalau ternyata antibody yang dibentuk berbeda, tentu saja penggunaan rapid antibody hasilnya tidak akan positif. Nah, tapi kalau misalnya antibodinya ternyata, karena kalau di antibody harus ada epitop yang khas yang nanti itu dibaca oleh rapidnya. Ketika itu tidak ada, rapidnya tidak bisa membaca, akhirnya tidak terbaca, tidak ada cross reaksi istilahnya. Nah, jadi kalau pada kasus ini penggunaan rapid antigen untuk manusia dipakai pada hewan terbukti memberikan hasil seperti yang diinginkan, gitu Dok. Ya, jadi kolega di Yogyakarta mungkin juga bisa kalau misalnya ada klien yang meminta untuk dilakukan uji rapid test, bisa diarahkan untuk dicoba menggunakan rapid antibody. Nah, terkait dengan rapid antibody, kami di Klinik Kaliko memiliki stok yang sebetulnya stok itu kami sediakan untuk jaga-jaga kalau ada karyawan yang menunjukkan tanda-tanda mengarah ke sana. Kami punya stok yang cukup lumayan banyak, sehingga monggo kalau nanti ada kolega yang membutuhkan untuk urgensi diagnosa terkait dengan memberikan rasa aman kepada klien, ya, rasa kepercayaan terhadap diagnosa kepada klien, mungkin bisa dicoba, kita siap membantu dengan rapid testnya. Ya, saya sepakat Itu. dengan begini. Jadi memang kalau dalam logika berpikir kita, memang kalau virusnya sama dengan menggunakan rapid antigen bisa digunakan. Ini nanti paling teman-teman banyak kok ini permintaan, karena kebetulan sama seperti di Kaliko, di klinik kami juga kita menyediakan rapid test. Betul, kalau kita terlalu urgensi untuk karyawannya banget ya, penting banget ya, betul. Dan ini nanti rencananya tadi malam sebenarnya kolega itu meminta bantuan. Kalau nggak jadi akhirnya pagi ini. Oh, nggih, ya. Pasien cat flu, nanti coba hasilnya bagaimana. Nah, ya. Baik, Ya. informasi yang bagus Mudah-mudahan sekali. belum ada kasus positif. Nah,
Ya. Amin, amin. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Selamat dan Dokter Anik informasinya mengenai testing COVID-19 di hewan ya, insya Allah bermanfaat sekali. Nah, kan tadi kita sudah bahas sedikit tentang reaksi dari pemilik-pemilik hewan nih dokter. Jadi untuk mengurangi kepanikan dan juga untuk mencegah juga ya, kalau dari Dokter Anik sendiri untuk pemilik-pemilik hewan kesayangan, sarannya bagaimana nih dokter seputar COVID-19 ini supaya pemiliknya lebih tenang dan hewannya juga lebih terjaga gitu dokter. Ya, kalau untuk klien kami, para pemilik hewan kesayangan kami yang sarankan pertama tentu tidak usah panik gitu ya. Jadi kalau panik itu nanti tidak bisa berpikir dengan lebih jernih. Kami juga meminta kepada klien supaya mencari informasi yang baik dan benar tentang informasi ini. Karena perlu dicatat bahwa spesies anjing dan kucing tidak mudah terinfeksi dalam kondisi alami dan belum ada bukti bahwa kucing atau anjing yang terinfeksi menyebarkan virus ke hewan lain atau ke manusia. Ini yang jadi botline-nya itu. Jadi dari kasus infeksi COVID di dunia 200 juta, yang positif di dunia untuk kasus hewan itu hanya sekitar ratusan kalau data dari FVMA Amerika itu mereka sekitar 115 pada kucing dan anjing itu 80-an, jadi sangat jomplang jauh. Dan ini menjadi kasus spesifik ya yang belum mengeneral secara umum. Jadi kalau dengan kata lain kami selalu menekankan kepada klien agar tidak perlu panik karena yang terjadi itu tidak mudah terinfeksi kalau kami sampaikan kepada mereka. Dan juga kami memberikan advice bahwa penting juga untuk menjaga kesehatan dan perawatan hewan selama pandemi. Artinya begini, jadi kalau dirasa memang klien itu tanda-tanda positif COVID-19 sementara dia memiliki hewan kesayangan, dia harus aware. Dia juga tidak boleh kontak erat dengan hewan kesayangannya. Dan juga kemudian sesegera mungkin menginformasikan kepada dokter hewan jika ditemukan hewannya itu bergejala, misalnya flu atau yang sejenisnya. Tapi dengan catatan kalau di protokol kesehatan COVID penanganan di klinik itu setiap ada gejala seperti itu yang ditakutkan terjadi infeksi terhadap hewan, mereka harus menghubungi dulu dengan konsultasi online. Jadi tidak bisa tiba-tiba datang membawa ke klinik gitu. Karena klinik di Indonesia apalagi persiapannya tentu tidak sama seperti di negara maju. Jadi kita kan seharusnya ada protokol. Kalau misalnya walaupun diduga gitu, kita harus siap dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan menggunakan APD dan lain sebagainya. Jadi diharapkan konsultasi online dan juga pasien positifnya, klien positifnya tidak boleh ikut hadir di klinik. Jadi cukup diwakilkan atau baru, karena ini juga beresiko karena kita penelitian lebih lanjut tentang penularan ini kan masih belum begitu jelas. Maka kita benar sekali harus dokter. jaga itu. Jadi yang jelas kita selalu menekankan klien untuk tidak termakan hoak. Tadi malam kami itu di grup yang beberapa saya ikuti ada yang sharing tentang berita bahwa kucing bisa menularkan COVID ke manusia. Itu ada linknya itu kalau mau tahu, saya nggak bisa share screen ya. Itu seperti itu. Jadi sudah ramai di forum-forum bahwa ini gimana. Akhirnya dokter hewan ditanya, benar nggak bisa itu? Kalau beritanya aja sekelas Media Indonesia ya, kalau nggak salah itu, dia menyuplik ahli epidemiolog pada manusia yang mengatakan kucing di rumah juga bisa tularkan COVID-19. Jadi kalau mau dicek di mediaindonesia.com itu ada, baru tadi malam saya baca. Jadi ini nanti bisa meresahkan untuk
para pet lover. Maka dari itu kita harus menangkal hoak-hoak yang berkembang. Saya pikir itu yang jadi fokus kita, terutama edukasi kepada klien supaya tidak termakan hoak yang terjadi. Seperti itu. Terima kasih dokter. Berhubungan dengan hoax dokter, kalau dari pet lovers dan pemilik-pemilik hewan lainnya ingin informasi yang benar, itu sekiranya dokter menyarankan cari informasinya kemana ya dokter, supaya pet lovers di luar sana tahu nih dokter? Kalau saya biasanya di PDAI sendiri ada beberapa Instagram yang kita bikin untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana COVID-19 pada hewan, pada manusia. Terus kemudian kalau rujukan lengkapnya biasanya saya menyarankan di ivma.org, itu jadi organisasinya Amerika, PDAI-nya sana itu lengkap, jadi frekuensi FAQ-nya itu lengkap di situ, jadi bisa dibaca semua. Sebenarnya kalau di link di PDAI PB terus terang masih belum begitu lengkap. Jadi kadang-kadang ya kita kasih linknya mereka supaya baca di situ kenyataannya seperti apa. Baik, Tambahan sedikit, Bella. Oh ya, monggo dokter Selamat. Terkait klien education yang terkait dengan kasus COVID di hewan kesayangan ini, kami dari Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Akuatik dan Hewan Eksotik Indonesia juga sudah membuat infografis terkait edukasi untuk bagaimana supaya klien tidak panik menghadapi kasus ini, kemudian tetap merawat hewan-hewan peliharaannya dengan penuh kasih sayang, dan juga apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada yang terdeteksi. Nah, nanti setelah selesai acara mungkin saya bisa share infografis tersebut ke Bella kalau misalnya dibutuhkan. Yeah. Kebetulan ada di Astri Kawan. Ya. Terima kasih banyak dokter, insya Allah sangat membantu sekali. Baiklah. Selanjutnya masih mengenai coronavirus, tapi kain coronavirus yang berbeda. Kan sebenarnya di hewan itu memang ada juga satu keluarga strain coronavirus yang spesifik menginfeksi hewan kan ya dokter, seperti feline dan canine coronavirus. Nah, untuk gejala klinis, kalau misalnya mau membedakan antara hewan yang terpapar COVID-19 atau hewan yang terpapar canine coronavirus atau feline coronavirus yang memang sudah biasa pada anjing dan kucing, itu membedakannya bagaimana ya dokter? Mungkin bisa dari dokter Selamat dulu. Ya, jadi begini, coronavirus itu memang sudah ada sejak lama. Di hewan kesayangan untuk anjing dan kucing bahkan sudah tersedia vaksinnya jauh sebelum vaksin COVID dibuat atau sebelum COVID muncul. Nah, namun demikian, ternyata coronavirus yang menyerang anjing dan kucing variannya berbeda dengan SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID. Nah, kebetulan coronavirus ini yang dari di hewan kesayangan pada anjing dan kucing, ternyata pada anjing dan kucing manifestasinya juga berbeda. Kalau pada anjing, gejalanya lebih dominan pada sistem respirasi, pada sistem pernafasan. Tapi pada kucing, gejalanya lebih cenderung di sistem pencernaan, jadi diare. Nah, kalau pada anjing sesak nafas. Nah, ini ternyata di dua hewan yang berbeda, jenis virus yang sama dapat menimbulkan gejala klinis yang sangat berbeda. Nah, ini tidak mengherankan mengapa SARS-CoV-2 ketika bermanifestasi dalam penyakit COVID ini menimbulkan gejala penyakit yang sangat bervariasi. Ya, karena ternyata yang varian di hewan kesayangan pun di anjing dan kucing gejalanya berbeda. Nah, biasanya untuk di hewan kesayangan diagnosa selain dengan pemeriksaan darah, uji serologis, kemudian ada rapid testnya juga, dan juga uji PCR yang paling akurat. Nah, ini pada penelitian kami yang di tahun 2020 kemarin yang uji deteksi coronavirus, dari beberapa kasus yang menunjukkan gejala itu,
Ada hasil kami yang selain diuji dengan rapid test antigen untuk COVID juga kita uji untuk coronavirus. Nah, ternyata beberapa positif coronavirus anjing maupun feline coronavirus untuk kucing, tapi negatif untuk SARS-CoV-nya. Nah, jadi ini tidak terjadi reaksi silang ketika dilakukan uji rapid test ya, dan memiliki manifestasi klinis yang berbeda. Ya, jadi nah ini kita tidak perlu panik bahwa coronavirus pada anjing dan kucing sudah ada lebih dulu sebelum COVID, dan itu juga tidak ada bukti zoonosis ya pada anjing maupun kucing. Sama seperti semua penyakit virus, pada dasarnya belum ada obat yang efektif, tetapi vaksinasi bisa memberikan perlindungan dan terapi yang suportif yang benar dapat meningkatkan persentase kesembuhan atau survive dari pasien yang positif coronavirus ini. Begitu deh, ya. Mungkin Dok Anik mau menambahkan ya. Jadi kalau walaupun namanya sama-sama corona, tetapi jauh berbeda ya dokter dari COVID-19 iya, ya. jauh berbeda ya. Baiklah. jadi Monggo kalau dokter Anik. Coronavirus kita itu mengenalnya biasanya FIP, feline infectious peritonitis. Jadi yang biasanya kita bisa uji dengan mudah dengan uji Rivalta. Kalau dari pengalaman kami di kasus FIP ini sangat lumayan, jadi menduduki ya 10 sampai 5 besar kalau di setiap klinik itu. Jadi mungkin setiap bulan itu ada. Jadi gejala klinisnya paling mudah terlihat itu asides. Jadi perutnya membesar, cairan peritoneum terisi akumulasi cairan karena ada kelainan di fungsi metabolismenya. Nah, itu yang kemudian cairan itu yang kita tes apakah positif atau tidaknya dengan uji Rivalta. Walaupun itu sebenarnya tidak spesifik gitu ya, tapi uji sederhana yang bisa untuk melihat coronavirus pada kucing. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Anik dan Dokter Slamet mengenai penjelasannya tadi. Nah, tadi kita sudah bahas saran untuk klien. Sekarang kalau untuk dokter hewan praktisi, kolega-kolega kita itu ada saran mungkin dokter ketika menghadapi klien yang panik soal kucingnya atau anjingnya yang mungkin terkena COVID-19. Mungkin bisa dimulai dari Dokter Anik. Baik, jadi kalau untuk teman-teman dokter hewan sebelum kita advis kepada klien seperti apa, saya selalu menekankan bahwa kita harus mempunyai pedoman dalam klinik untuk penanganan selama pandemi COVID terhadap semua pasien kita. Jadi beberapa poin-poin yang kita sampaikan, misalnya jam kerja klinik itu dibatasi, kemudian staf harus menggunakan masker, kemudian harus rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan yang tidak kalah penting model baru adalah menjaga jadwal kedatangan pasien. Jadi anakku ya, jadi menjaga jadwal kedatangan pasien artinya konsultasi online itu dibuat dulu, jadi tidak harus semua datang ke klinik. Jadi biasanya kita prioritaskan untuk kasus-kasus emergensi yang bisa datang ke klinik. Kemudian juga kita menginformasikan protokol baru untuk klien. Jadi hanya membatasi jumlah klien, misalnya 1 orang yang boleh hadir di ruang periksa. Kalau di tempat saya sekarang kliennya tidak boleh hadir di ruang periksa. Jadi harus benar di luar, cuma hewannya aja, karena kita agak trauma ya, karena ada beberapa staf kita positif gitu, kita nggak tahu asalnya dari mana, itu bikin kita lebih resisten lagi untuk melakukan protokol pemeriksaan di klinik. Kemudian juga membersihkan area-area seperti gagang pintu dan semua tempat yang tersentuh oleh orang. Kemudian menyediakan hand sanitizer. Juga kalau ada staf yang
misalnya tidak perlu bekerja di klinik, diperbolehkan untuk work from home. Misalnya kalau dia bagian promosi atau sosial media gitu, itu bisa dilakukan di sana. Kemudian juga membuat larangan kepada klien untuk menyentuh barang-barang di klinik. Kemudian meniadakan jam besuk dan juga rawat house call non emergency. Jadi house call hanya dilayani. Kemudian pola pembayarannya dirubah menjadi non tunai. Ini beberapa pedoman untuk para praktisi supaya lebih menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Selain berhubungan dengan COVID-19 pada manusia, juga meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan infeksi dari manusia kepada hewan peliharaan, anjing dan kucing. Itu biasanya. Baik, terima kasih banyak Dokter Anik. Dari Dokter Slamet mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok? Jadi betul sekali yang disampaikan Dokter Anik tadi. Intinya adalah kita harus selalu siap sedia melakukan client education. Jadi kemarin itu begitu siang hari itu Gubernur DKI Bapak Anies melakukan press release, dalam hitungan beberapa menit itu banyak sekali WA masuk bertubi-tubi menanyakan, "Dok, bagaimana ini kalau kucing saya tertular? Dok, ini begini, ini begitu." Nah, sehingga kita sebagai dokter hewan harus memberikan satu edukasi kepada klien yang menenteramkan, ya intinya menenteramkan. Salah satunya itu tadi bahwa sampai saat ini dipercaya atau diakui bahwa kasus COVID pada hewan kesayangan, pada hewan bukan cuma hewan, pada hewan dianggap sebagai dead end. Artinya hewan itu bisa tertular COVID. Saya tidak menyatakan tertularnya dari manusia, ya bisa tertular COVID atau terpapar COVID. Namun belum terbukti dapat menularkan kembali ke manusia. Nah, ini yang perlu ditekankan, sehingga yang pertama kita sampaikan hal itu kepada klien supaya klien tidak panik. Yang kedua, yang terkait dengan hewan kesayangan ini tentu saja kita harus selalu memberikan perawatan yang terbaik, ya. Memperhatikan kebutuhan yang terkait dengan aspek animal welfare dari si hewan, termasuk tetap menyayangi hewan-hewan tersebut meskipun dalam kondisi sedang pandemi seperti saat ini. Jangan sampai terjadi kepanikan yang berlebihan, kemudian hewan-hewan tersebut ditelantarkan atau bahkan dibuang. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya tidak sampai terjadi animal abuse pada hewan-hewan kesayangan ini. Ya. Memang bukan pekerjaan berat, bukan pekerjaan ringan, ya, bagi dokter hewan untuk memberikan edukasi ini, karena latar belakang klien yang sangat beragam. Kemudian tingkat pemahaman dan kepercayaan klien terhadap penyakit COVID ini juga bervariasi. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, ini juga dibutuhkan kesabaran bagi kita untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh klien. Namun target yang kita inginkan tercapai, bahwa kita memberikan edukasi yang pertama bahwa meskipun COVID bisa menular, hewan bisa tertular, namun belum terbukti bisa menular kembali ke manusia, sehingga tidak perlu panik berlebihan, tidak perlu paranoid, dan hewan-hewannya tetap dirawat seperti biasanya. Ya. Nanti kalau pada kasus misalnya suatu saat ada yang terkonfirmasi berdasarkan hasil uji laboratoris positif misalnya, juga nanti bekerja sama dengan dokter hewan untuk apa yang harus dilakukan pada hewan tersebut. Jadi apakah bagaimana prosedur isolasinya, bagaimana tindakan terapinya, tentu saja nanti kami dokter hewan praktisi akan berkomunikasi dengan PDAI untuk kasus-kasus kalau antisipasi kalau suatu saat misalnya terjadi atau ditemukan kasus
positif pada hewan kesayangan. Nah, kami juga perlu ada semacam panduan atau koridor supaya antara dokter hewan praktisi yang satu dan yang lainnya ketika menemukan kasus tersebut ada keseragaman tindakan ataupun suara yang harus disampaikan kepada klien. Nah, sehingga supaya tidak ada klien yang kemudian berkomentar, loh di dokter yang sana begini kok di sini berbeda. Nah, misalnya seperti itu. Karena memang ini sesuatu yang baru yang kita tidak menafikan bahwa kasus ini akan suatu saat akan muncul pada hewan di Yogyakarta, sangat mungkin. Nah, itu yang nanti juga kami dokter hewan perlu konsolidasi lagi untuk apa yang sebaiknya dilakukan ketika suatu saat kasus tersebut muncul. Begitu deh. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Slamet dan Dokter Anik. Sebelum kita tutup, kita harus menjawab dulu nih dokter, hoax-hoax yang banyak dipertanyakan oleh animal lovers di luar sana. Boleh atau tidak hewan dipakein masker, dokter? Masker medis. Hewan apa? Dipakein masker medis. Hewan gitu, anjing, kucing gitu. Boleh atau tidak dipakein masker medis gitu, dokter? Nah, ini yang sampai saat ini kan kita belum tersedia ya yang untuk hewan. Nah, ini nanti kalau pada misalnya anjing yang atau kucing yang mukanya cenderung lebih pendek, aplikasi yang milik manusia masih bisa, tapi pada anjing-anjing yang moncong panjang tentu akan sulit. Nah, mungkin perlu semacam model brongsong atau brangus khusus ya, tapi juga kendalanya adalah banyak hewan kesayangan anjing atau kucing yang tidak nyaman ketika dipasang, sehingga dia berusaha untuk melepaskannya, kecuali yang memang sudah dilatih sebelumnya. Berarti lebih baik bagaimana dari dokter Anik mungkin? Menurut saya tidak perlu ya. Kalau misalnya ada ketakutan terhadap misalnya ya ini kliennya itu positif COVID, terus dia nanti kalau ada kemungkinan hewannya tertular, sebenarnya cukup disiasati dengan isolasi hewan tersebut, misalnya diletakkan di kandang yang ditutup dengan kain atau apa itu bisa. Jadi tidak perlu ditempelkan di mukanya, kan itu cuma menghasilkan stres bagi hewan. Tambah stres hewan. Jadi yang dimaskerin kandangnya aja. Kalau misalnya memang ada ketakutan seperti itu, maskernya di masker kandang. Dan kalau ada kejadian seperti itu, saran kita hewan harus dikandangkan atau diisolasi di tempat yang jauh dengan pasien COVID manusia. Kemudian interaksi dengan manusianya juga dikurangi. Ya. Benar sekali dokter. Terima kasih dokter. Baiklah, selanjutnya yang sering ditanyakan juga ini dokter, boleh atau tidak hewan itu dimandikan atau disemprot dengan disinfektan atau antiseptik, dokter? Nah, ini mungkin dari dokter Slamet atau dokter Anik. Dokter Anik coba ya. Dengan desinfektan ya kan kita itu lihat untung ruginya. Jadi kalau menurut kami dengan dimandikan menggunakan air sabun ya katakanlah sampo gitu kan, itu kan sudah cukup untuk meluruhkan virus misalnya yang ada menempel di badan. Yang menempel di rambut ya. Jadi sabun dan sampo itu kalau asumsi saya sudah cukup. Tidak perlu desinfektan, karena kalau misalnya desinfektan itu hanya untuk benda-benda mati gitu, itu masih bisa. Atau kalau mungkin maksudnya desinfektannya bahannya apa dulu gitu. Karena setiap bahan itu ada tingkat resikonya berbeda-beda. Kalau desinfektannya formalin, ayo bahaya ya. Malah terus awet seumur hidup. Iya. Jadi tapi kalau saran kita ya mandi atau grooming gitu ya dengan sampo yang ada sabunnya itu sudah cukup. Jadi rutin memandikan hewannya itu sudah. Tapi memang tidak bisa seperti manusia ya, mandi setiap waktu, datang dari luar terus ke rumah mandi. Hewan nggak bisa tiap hari mandi, malah kedinginan. Tetap. Tapi usaha-usahanya itu saya pikir dengan ya menempatkan hewan itu lebih jauh dari kita, dengan mengurangi interaksi bila ada kemungkinan gejala yang muncul pada manusia itu
kita sudah aware dulu. Kalau menurut saya begitu, Dok. Jadi tergantung bahannya apa. Kalau yang bahannya soft, desinfektan yang ringan, mungkin hanya sekedar alkohol dilapkan tisu basah gitu, itu masih bisa. Tapi alkohol itu bisa membunuh virus atau tidak, ya itu jadi pertanyaan. Selamatin lah. Baik. Dari Dokter Slamet mungkin bagaimana Dokter? Oke, ya jadi gini, yang perlu kita tekankan kepada klien adalah atau kepada masyarakat bahwa desinfektan itu isinya adalah racun. Karena desinfektan itu digunakan untuk membunuh mikroba, entah bakteri, entah termasuk yang kuat seperti formalin bisa membunuh virus. Nah, sehingga penggunaan desinfektan yang bersifat racun ini sebaiknya tidak kontak dengan tubuh hewan kesayangan kita. Nah, jadi itu direkomendasikan digunakan untuk membersihkan lingkungan, kandang dan lingkungannya, tapi bukan hewannya. Nah, sehingga kalau hewannya dimandikan boleh, seperti yang disampaikan Dr. Ani tadi, penggunaan sampo ya, yang identik dengan sabun bermanfaat untuk membersihkan virus-virus yang tidak sengaja nemplok di rambut-rambut anjing atau kucing kita. Namun juga perlu dipahami, anjing dan kucing itu secara natural tidak suka mandi, kecuali breed tertentu yang memang suka air ya. Nah, kemudian juga kita harus pahami lagi, sampaikan klien bahwa secara alami anjing dan kucing ini memiliki kelenjar minyak di kulit. Yang fungsinya untuk meminyaki rambut supaya rambut itu terlihat mengkilat. Ketika kita menggunakan sampo atau sabun ketika memandikan anjing, lapisan minyak yang menutupi rambut itu akan luruh hilang bersih. Dan untuk kembali meminyaki rambutnya dengan normal butuh waktu kira-kira sekitar 2 minggu. 12 sampai 14 hari. Nah, itulah mengapa bedding, mandi yang menggunakan sampo pada anjing dan kucing itu direkomendasikan minimal 2 sampai 4 minggu sekali. Tidak boleh terlalu sering. Karena kalau terlalu sering, rambutnya akan lapisan minyaknya hilang, terus akhirnya rambut itu malah terlihat kusam dan lebih rapuh, lebih mudah patah atau rontok. Nah, ini jadi tidak boleh terlalu sering. Jadi advice dari Dr. Anik tadi betul sekali, lebih baik hewannya yang dikondisikan supaya tidak kontak dengan lingkungan luar lebih banyak. Sama seperti manusianya, kalau positif apa yang dianjurkan? Isolasi mandiri. Nah, entah di dalam kamar, entah di dalam rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh kontak dengan yang sehat. Nah, kira-kira perlakuannya pada hewan itu seperti itu. Jadi tidak perlu harus setiap hari dimandikan, apalagi sampai menggunakan desinfektan. Lah nanti kalau terjilat bisa menimbulkan efek keracunan yang malah muncul masalah baru. Nah nanti makin panik lagi kliennya nanti pemiliknya. Gitu deh ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Slamet dan Dokter Anik untuk jawaban-jawabannya yang sudah sharing kepada pemirsa Opoki mengenai COVID-19 di hewan dan bagaimana sebaiknya kita menanganinya. Sebelum ditutup, mungkin dari Dokter Anik dulu, apakah ada penutupan atau yang mau disampaikan kepada pemirsa Opoki sekalian? Baik, untuk seluruh pemirsa Opoki. Jadi terkait dengan isu-isu yang beredar COVID pada hewan, mohon dikonfirmasi atau dicari informasi yang paling benar. Juga hoak-hoak yang berseliweran di sosial media itu diluruskan. Jadi pada intinya hewan itu, terutama anjing kucing, tidak mudah terinfeksi secara alami dan juga belum ada bukti menularkan ke manusia. Kemudian yang paling penting jangan lupa menjaga kesehatan dan merawat hewan kesayangannya. Karena dengan kita merawat hewan kita juga berarti ikut menjaga lingkungan kita. Jadi kemudian
sudah umum dilakukan, kita menaati protokol kesehatan, dan juga mari kita sukseskan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk herd immunity. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Anik. Selanjutnya dari Dokter Selamat mungkin ada closing statement juga untuk pemeriksa Opoki. Oke, terima kasih Bella. Jadi untuk pemirsa semuanya ya, ini terkait dengan kasus COVID pada hewan kesayangan ini, yang penting adalah kita tetap harus sadar, dalam artian tidak terlalu panik ya menanggapinya, dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan atau membuktikan bahwa hewan kesayangan bisa menularkan COVID ke manusia. Ya, sehingga tidak perlu paranoid, hewan-hewan kesayangannya tetap dirawat dan dipelihara seperti biasanya dengan standar kesehatan yang ditingkatkan. Ya, memang bisa tertular, tapi belum terbukti bisa menulari manusia. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Selamat dan juga Dokter Anik atas kehadirannya yang sudah mau berbincang-bincang bersama Opoki. Itulah dia tadi pemirsa sekalian, Opoki atau Obrolan Pojok Klinik episode 1 persembahan dari KPMI FKH UGM. Saya Bella Citra Akidah selaku host pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa di Opoki episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.